Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Iva Askia. Senang sekali bisa menyapa teman-teman semuanya pada episode kali ini. Dan teman-teman selamat datang di ruang tengah persembahan dari cariustad.id. Cariustad.id merupakan platform yang menghadirkan ustadz maupun ustazah yang ramah dan juga kompeten di berbagai kegiatan keagamaan. Dimulai dari belajar Islam untuk anak-anak sampai juga dengan dewasa, khutbah Jumat, bimbingan untuk mu'alaf dan juga kajian perkantoran. Nah, sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, cariustad.id senantiasa mengajak teman-teman semuanya untuk selalu berpikir dan juga belajar kritis mengenai berbagai macam topik yang sedang hangat diperbincangkan. Nah, maka dari itu, di ruang tengah ini teman-teman semuanya kita akan membahas topik-topik yang sedang hangat diperbincangkan, tidak hanya dari perspektif keagamaan saja dengan ustadz maupun ustazah yang kompeten, tapi juga dengan para pakar yang sangat ahli di bidangnya masing-masing. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas topik yang sangat amat seru dan juga banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman semuanya pada fitur Tanya Ustadz dari platform cariustad.id, yaitu mengenai ngobrolin keuangan bareng pasangan atau dating keuangan gitu ya, bahasa lainnya gitu. Nah, mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita yang sudah siap untuk berbagi dengan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ziaul Haramain LCMSI. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz Zia ini dari cariustad.id begitu ya Ustadz ya, dan juga sekaligus pengasuh dari Pondok Pesantren Darus Sunnah. Nah, selain ada Ustadz Zia, kita juga ada narasumber lainnya yaitu Mbak Ligwina Hananto selaku Lead Financial Trainer dari QM Financial. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu apa itu QM Financial, QM Financial adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelatihan dan juga edukasi dalam bidang literasi finansial yang berdiri sejak tahun 2003 dengan misi Financial Education for All. Nah, teman-teman, QM Financial ini juga secara reguler membuka kelas-kelas yang membahas topik-topik di bidang keuangan. Untuk teman-teman semuanya yang ingin tahu dan juga mengikuti kelas-kelas dari QM Financial, teman-teman bisa cek di Instagramnya QM Financial di @QM_financial begitu ya. Kita mau sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Wina gitu. Oke, dua narasumber kita sudah siap untuk membahas topik yang sangat hangat diperbincangkan begitu ya. Di belakangan ini berbicara soal ngobrolin keuangan bareng pasangan ataupun dating keuangan begitu ya. Karena kan sekarang banyak sekali pasangan-pasangan yang tidak hanya suaminya saja yang bekerja tapi istrinya juga gitu ya. Saya mau ke Ustadz Zia terlebih dahulu begitu Ustadz. Nah, sebetulnya dalam Islam itu boleh atau tidak Ustadz antara suami dan juga istri itu membicarakan atau ngobrolin keuangan begitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini kan hal yang cukup spesifik ya. Jadi kalau dalam Islam itu hal-hal yang tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis itu biasanya kita lihat kriterianya. Ya, ada kaidah al-aslu fil asya al-ibaha. Segala sesuatu itu sebenarnya boleh. Hatta yadulla dalil ila tahrimiri. Jadi sampai ada dalil bahwa itu haram. Jadi segala sesuatu sebenarnya boleh, ya, al-ibaha. Maka kita lihat apakah Al-Quran dan hadis membicarakan tentang keharaman dari membicarakan keuangan dengan pasangan, saya rasa tidak ada gitu ya, secara spesifik begitu ya. Maka insya Allah boleh-boleh saja, bahkan kalau itu mengandung maslahat atau kepentingan bagi rumah tangga, maka tidak masalah, justru malah dianjurkan gitu. Oke. Jadi selama itu tidak membawa mudarat begitu ya, Betul. membawa kemaslahatan bagi rumah tangga itu memang malah dianjurkan begitu ya untuk membicarakan keuangan antara suami maupun istri gitu. Nah, Mbak Wina nih dari sisi keuangan, sebetulnya lebih penting mana sih kita ngobrolin keuangan bareng pasangan ataupun tidak sama sekali gitu? Itu mana yang lebih penting? Nah, ini menariknya jadi ketika menikah kita tuh suka lupa di Indonesia tuh kalau menikah cinta sama agama aja. Padahal pada saat kita menikah ada undang-undang tentang pernikahan yang berlaku juga pada kita sebagai warga negara kan. Nah, menurut undang-undang ini kalau kita tidak bikin perjanjian pisah harta, berarti setelah hari pernikahan suami dan istri itu bertanggung jawab bersama-sama terhadap harta dan utangnya. Bayangin aja kalau secara hukum tanggung jawab sama-sama tapi nggak dibahas, kan bahaya ya ya. Jadi ada sisi kelancaran rumah tangga, tentu saja ini perlu diskusi. Tapi menurut aku yang lebih penting lagi adalah setelah menikah ternyata kita tuh ada konsekuensi finansial secara hukum
yang harus dibahas bersama. Jangan sampai salah satu ngumpulin harta sendiri, pasangannya nggak tahu, atau malah lebih parah yang satu punya utang, pasangannya nggak tahu. Kalau ada masalah ditagih debt collectornya itu bersama-sama. Jangan sampai. Kalau kata orang giliran yang baiknya aja mau ditanggung sama-sama, tapi yang Yang enggaknya susahnya juga nggak mau gitu. menikah itu sama-sama dalam suka maupun duka. Iya, betul, betul sekali Mbak Wina. Nah, saya mau ke Ustadz Zia lagi nih. Ustadz Zia sebetulnya kita kan memang lumrahnya begitu ya. Di mana-mana itu dalam urusan rumah tangga, urusan keuangan rumah tangga itu memang diurus sama istri aja gitu. Tapi kalau di dalam Islam sendiri memang dianjurkannya hanya istri saja yang mengatur keuangan rumah tangga, ataupun memang semuanya harus secara bersama-sama gitu, tektok. Baik, jadi masing-masing punya andil antara suami dan istri. Suami dalam Islam itu harus memberikan yang namanya sodak atau an-nafaqah, ya memberikan nafkah kalau bahasa kita ya. Nah, maka suami memberikan nafkah, ya istri mengelola harta tersebut untuk nanti dialokasikan kepada anak-anak, kepada keperluan rumah tangga dan lain sebagainya. Meskipun memang tidak ada secara spesifik yang atau dalil yang menunjukkan bahwa harus istri atau harus suami, tidak ada. Tapi gini, Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam suatu hadis sahih dalam riwayat Al-Bukhari bahwa sebaik-baik perempuan ya pada zaman itu ketika itu perempuan Arab gitu ya adalah perempuan yang bisa naik unta, dan perempuan yang penyayang, sangat penyayang kepada anaknya, dan juga yang paling mampu dalam mengelola harta suami gitu. Sebenarnya menaiki unta itu sebenarnya hanya kiasan agar menunjukkan bahwa perempuan ini adalah perempuan yang mandiri begitu, dan sayang dengan anak, lalu mampu mengelola harta suami. Juga ada hadis lain bahwa sebenarnya suami yang pelit, ya, suami yang pelit nih ya, artinya jarang memberikan nafkah, itu Nabi membolehkan perempuan atau si istri untuk mengambil harta suami itu secara diam-diam. Kata Nabi ketika ada namanya Hindun gitu ya, salah seorang sahabiyah, dia mengatakan suami saya Abu Sufyan itu rojulun syahih, orang yang pelit. Apakah saya boleh ngambil uang dia? Kata Nabi, silakan ambil. Khudhi, ya, ambillah untuk kamu dan anakmu sebagaimana mestinya, seperlunya. Gitu. Artinya apa? Artinya perempuan itu boleh sebenarnya mengelola harta suami, yang mana itu adalah hal yang penting untuk dalam keluarga begitu. Meskipun tidak ada secara spesifik harus siapa tidak. Oke, tapi yang penting memang istri itu memiliki andil yang besar Betul, begitu ya Ustadz ya, untuk pengelolaan ekonomi keluarga, keuangan betul keluarga sekali. begitu ya. Oke, saya mau kembali ke Mbak Wina nih. Mbak Wina tadi sudah katakan mengenai seberapa pentingnya ngobrolin keuangan bareng sama pasangan gitu. Nah, itu seberapa jauh itu disarankan? Dan juga kalau dari sisi keuangan sebetulnya tadi kalau misalkan dari secara syariat itu memang harus dianjurkan untuk dikelola oleh istri. Dari sisi keuangannya seperti apa? Tentu saja setiap pasangan akan punya cara yang spesial, berbeda-beda. Apa yang cocok di aku dengan pasanganku belum tentu cocok di orang lain. Tapi aku punya kritik pedas nih buat kaum perempuan ya. Jadi kan sering banget dianggapnya ibu atau istri adalah menteri keuangan di rumah. Tunggu, aku mau tanya, menteri keuangan apa kasir? Kan? Jadi jangan sampai ngaku-ngakunya menteri keuangan tapi pengetahuan finansialnya rendah, nggak ngerti apa-apa asal usul uangnya dari mana, mau bayar apa juga nggak ngerti, cuman pergi ke pasar buat belanja di tukang sayur ngerti, tapi uangnya mau ditabung kemana, diinvestasi kemana nggak ngerti. Kalau kayak gitu jadi kasir artinya. Saya tidak mengecilkan peran kasir ini penting banget karena nanti listrik mati di rumah nggak tahu di mana uangnya kan. Tapi kalau mau ngaku menteri keuangan berarti harus lebih strategis dong, ngerti ini mau disimpan untuk berapa lama, produknya seperti apa, anaknya nanti mau sekolah kemana. Ada diskusi yang lebih dalam dengan pasangan. Sebaiknya itu kalau mau kita ngomongin peran diskusi keuangan antara suami sama istri. Jadi jangan biarkan berhenti pada level kasir yang artinya penting juga untuk kelangsungan operasional, tapi juga ke depannya kita mau kayak apa. Jadi lebih strategis dan itu membutuhkan literasi yang lebih tinggi. Oke, betul sekali. Memang ya itulah, memang perempuan itu kan disarankan untuk terus mengenyam pendidikan sebanyak-banyaknya gitu. Salah satunya dari sisi Kadang keuangan mengandalkan itu ya. suaminya aja, tapi suami Iya. juga nggak ngerti. Iya betul, Iya kan, betul kalau sekali. suaminya nggak ngerti finansial, Ini istri Mbak, nggak ngerti gawat. asas workshop ya. Suami work terus istrinya shop begitu ya. Ada yang kayak gitu bahaya. Iya betul sekali. Oke, saya mau kembali ke Ustadz Zia. Ustadz, sebetulnya apa asas-asas dan juga nilai-nilai pokok di dalam syariat Islam yang membicarakan mengenai pembahasan obrolan keuangan antara suami dan juga istri? Baik, mungkin asasnya secara umum saja dalam kehidupan berumah tangga bahwa yang pertama suami itu adalah pemberi nafkah. Meskipun nanti dalam kondisi darurat
Bisa saja katakanlah suami itu punya sakit yang harus mengharuskan dia tinggal di rumah, katakanlah istri itu boleh untuk mencari nafkah. Tapi secara umum bahwa suami memberi nafkah. Yang kedua, kita lihat adalah faktor sejauh mana keperluan untuk membeli sesuatu itu bisa dibicarakan bersama-sama gitu ya. Itu artinya faktor maslahat di situ. Yang ketiga, bahwa dalam Islam juga mendahulukan apa yang dinamakan hifdzul mal, menjaga harta. Jadi menjaga harta itu bukan hanya untuk menjaga dari maling atau dari perampok dan lain sebagainya, tapi menjaga harta juga adalah bagaimana flowing kita, keluar masuk harta itu bisa dipantau dengan baik gitu. Jadi tidak hanya pengeluaran terus, tapi kita ternyata keterlaluan gitu ya. Akhirnya tabungan kita menipis gitu kan. Nah, itu dalam Islam harus dijaga demikian. Terus juga selanjutnya ya skala prioritas lah ya, katakanlah anak ya, istri, kita juga punya rasa adil, sebagaimana istri perlu berapa, anak perlu berapa, sekolah bagaimana dan lain sebagainya. Mungkin itu asas-asas yang umum dari Islam. Ya, oke. Jadi sebetulnya yang paling penting itu tujuannya hifdzul mal itu ya, Betul, Ustadz ya, betul. gitu. Untuk menjaga supaya kondisi keuangan rumah tangga itu selalu stabil Betul dan sekali. semua kebutuhannya bisa tercukupi Betul begitu ya. sekali. Terakhir saya mau ke Mbak Wina. Ngomongin soal keuangan di ranah rumah tangga begitu ya, Mbak. Itu dibicarakannya sejauh apa? Hanya kebutuhan pokok sajakah atau ada hal-hal lain yang memang harus dibicarakan gitu? Ini kembalikan lagi ke pasangan suami istrinya mau hidup yang seterbuka apa antar suami sama istri. Idealnya tentu saja suami istri itu seperti sahabat terbaik yang ngobrol semuanya bisa sangat terbuka. Tapi kita tahu kenyataannya kan nggak semua begitu. Jadi mari dipilih-pilih, jangan sampai diskusi keuangan ini malah jadi kayak bumerang yang akhirnya setiap ngomongin duit berantem besar gitu. Saya maunya balik ke tadi ada maslahat ya, jadi bicara keuangan ini untuk kebaikan. Jadi kalau bicara keuangan ini membuat pertengkaran besar, ya berarti mesti diicip-icip lah istilahnya. Jangan langsung pokoknya saya mau ngobrol hari ini juga gitu ya. Pelan-pelan dengan cara yang spesial, cara yang khusus, dan seringkali mungkin yang kita suka lupa adalah caranya, bukan topiknya yang mesti dijadikan pembahasan. Idealnya kita bahas dengan lengkap, karena menurut aku gini, kalau suami istri bisa diskusi keuangan dengan baik, maka ujungnya nanti juga bisa melaksanakan zakat dan sedekah lebih baik, bisa mencapai tujuan-tujuan besar lebih baik bersama-sama. Betul sekali. Oke, jadi intinya memang seperti itu ya. Ngobrolin keuangan bareng pasangan itu memang sesuatu hal yang bahkan dianjurkan gitu ya. Bukan hanya dari tanggung jawab untuk mengelola keuangan itu bukan hanya dari sisi istri saja, tapi suami juga. Tapi itu harus dikondisikan juga karena setiap rumah tangga memiliki gaya yang berbeda-beda untuk pengaturan kelola keuangannya itu ya. Jadi bagaimana cara menyampaikannya itu harus dikondisikan. Jangan pas dua-duanya lagi capek terus ayo kita bahas gitu ya, itu malah jadi berantem nanti ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih saya ucapkan tentunya kepada Ustadz Zia dan juga Mbak Wina atas insight yang sangat luar biasa untuk teman-teman semuanya. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk selalu saksikan episode-episode lain dari Ruang Tengah persembahan dari cariustad.id karena akan banyak sekali topik-topik bahasan yang akan dibahas yang tidak kalah menariknya daripada episode kali ini ya. Dan akhir kata saya Iva Askia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.